saya ingin memberikan paparan singkat tentang penundaan pemilu dalam konteks kemunduran demokrasi di Indonesia. Jadi pertama-tama yang mau saya dalam diskusi kita, saya ingin menyampaikan konteks besarnya ya, bahwa sebenarnya secara umum sebenarnya di dunia gitu ada yang apa yang kita sebut sebagai global democratic recession yang disampaikan oleh Larry Diamond misalnya pada tahun 2020, yaitu situasi kemunduran demokrasi secara umum yang terjadi secara global tidak hanya di Indonesia. Namun yang menarik adalah ciri-ciri kemunduran demokrasi itu, yaitu bahwa kali ini kemunduran demokrasi terjadi bukan karena ada kudeta militer, namun terjadi karena adanya justru pemimpin atau eksekutif yang terpilih secara demokratis, yang justru memungi demokrasi. Di sana ada yang disebut sebagai memangkas ya cek kelembagaan, oposisi politik, media yang independen, dan juga masyarakat sipil yang kritis gitu. Di Indonesia sendiri, kalau kita simak literatur ilmu politik selama 5 tahun terakhir, kemudian demokrasi itu telah dituliskan ya oleh scholars, oleh sarjana baik dari dalam maupun luar negeri yang diteorikan dalam berbagai konsep. Ada defective demokrasi, setbacks ya, deconsolidation, decline, authoritarian practices, authoritarian innovations, dan seterusnya. Jadi ini adalah kajian LP3IS selama 4 tahun terakhir. Jadi setiap akhir tahun dari mulai tahun 2019 kita melakukan satu riset dan kajian tentang situasi yang melakukan refleksi situasi demokrasi di Indonesia dan kemudian melakukan teropong ya atau prediksi gitu. Antara lain buku yang paling kiri itu Menyelamatkan Demokrasi yang kita terbitkan akhir 2019 dan memprediksi situasi 2020. Lalu kemudian Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi, refleksi 2020 dan prediksi 2021. Dan tahun 2021 itu kita menerbitkan refleksi, tapi tidak hanya para penulis LP3IS yang ada di sana, tapi kita mengundang lebih dari 100 ilmuwan sosial politik dari dalam dan luar negeri, salah satunya Prof. Ward Barnscott yang saat ini bersama kita, untuk menulis refleksinya tentang situasi demokrasi di Indonesia. Dan kesimpulannya adalah, seperti ada di judul ya, demokrasi tanpa demos. Jadi demokrasi kita itu mengabaikan suara publik gitu, yang seharusnya menjadi tulang punggung dari demokrasi itu sendiri gitu. Nah itu salah satunya muncul di isu penundaan pemilu ini, meskipun tidak hanya itu ya. Saya akan jelaskan lebih jauh, tapi saya juga ingin menjelaskan buku kita yang terakhir, yang saat ini kita launching di kesempatan sore hari ini adalah buku Kemunduran Demokrasi dan Resiliensi Masyarakat Sipil ini. Ada banyak hal sebenarnya yang kita refleksikan, ada 6 bab di sana. Bab pertama adalah tentang kemunduran demokrasi itu sendiri, yang salah satu ciri-cirinya nanti saya jelaskan lebih jauh adalah ada kaitannya dengan wacana penundaan pemilu ini, Mbak. Jadi ada yang namanya upaya yang serius untuk mengingkari konstitusi gitu. Untuk mengingkari sebenarnya lebih tepatnya aturan main demokratis gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada penundaan pemilu dan melalui amandemen, ya mungkin kita patuh konstitusi, tapi aturan mainnya nggak demokratis kalau begitu. Ya kan? Nah, ada juga hal lain seperti topik pasukan siber, manipulasi opini publik, dan kebangkitan otoritarisme digital. Bagian ini adalah kontribusi dari hasil riset bersama antara LP3IS dengan Universitas Amsterdam, bersama Prof. Ward Barnscott, Dr. Yaton Sastramijaya dari Amsterdam, Don Emprit ya, dan Universitas Diponegoro juga. Nah, bab 3 kita bicara tentang pemberantasan korupsi, lalu ada tentang cengkraman oligarki pada negara hukum, tentang pemilu, dan yang terakhir adalah tentang resiliensi ekonomi perempuan, kira-kira gitu. Dia ada banyak hal, 4 indikator perilaku otoriter yang menjadi chapter 1 dari buku ini. Jadi pada bab 1 buku ini kita membahas, para penulis buku ini membahas tentang ciri-ciri perilaku otoriter sebagaimana ditulis oleh Ziblatt dan Levitsky ya untuk kasus Amerika. Yang pertama adalah penolakan aturan main demokratis, menyangkal legitimasi lawan politik, toleransi atau anjuran kekerasan, dan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Nah, saya akan fokus pada poin pertama karena ini relevan dengan diskusi yang saat ini marak gitu. Jadi kalau kita bicara tentang amandemen Undang-Undang 45 dan wacana tentang apa itu yang kita sebut sebagai mengingkari aturan main demokratis sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2019 ya. Kita ingat pada waktu itu setelah pemilu, dalam hal ini Pak Prabowo ya dan Pak Surya Paloh itu bertemu dan bicara tentang amandemen UUD 45 gitu. Ya, belum clear betul waktu itu agendanya apa yang mau diamandemen. Lalu kemudian kita membaca ya jejak digital tentang dari ini apa
anggota dewan dari Nasdem yang menyampaikan tentang kita perlu ini apa tuh presiden 3 periode, kayaknya itu satu hal yang masuk akal, yang mulai digulirkan pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat jejak digitalnya, wacana ini terus muncul di permukaan. Lalu kemudian Presiden Jokowi pada waktu itu memang sudah memprotesnya, ya, nggak setuju dengan itu pada 2019 juga, pada Desember pada waktu itu. Namun wacana ini terus muncul lagi pada Maret 2021, wacana ini juga muncul. Jadi isunya sangat awet. Lalu kemudian akhirnya pada Januari 2022 juga muncul, dan surveinya Burhanuddin Muhtadi itu, ya, dari indikator politik menemukan bahwa ternyata makin banyak yang setuju pada presiden 3 periode. Nah, lalu kemudian kita mendengar bersama isu yang pada intinya adalah sama tentang perpanjangan masa jabatan presiden, namun dalam kemasan yang berbeda, yaitu operasi tunda pemilu. Dan kali ini komposisinya memang agak berbeda. Jika Nasdem dulu termasuk yang menjadi bagian dari setuju presiden 3 periode, jabatan 3 periode. Nah, tunda pemilu ini Nasdem tidak setuju, ya. Lalu kita melihat ada satu konstelasi politik yang berubah di sini, yang menarik, yang kita cermati. Meskipun substansinya sebenarnya kalau dilihat dari perspektif kemunduran demokrasi ada kesamaan di sana. Lalu kita membaca liputan, dan sampai diskusinya sudah banyak, ya, bahwa pemerintah ikut ada di balik desain tunda pemilu 2024 itu, gitu, ada tangan-tangan pemerintah, ya, di sana. Lalu pada akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan tentang kita patuh konstitusi, gitu. Hanya saja bagaimana kalau konstitusi berubah, itu masih menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Nah, mudah-mudahan saja itu memang tidak terjadi. Sebenarnya kondisi demokrasi di Indonesia, meskipun masih sebenarnya terbaru, ya, pada tahun ini dirilis EU menyampaikan pada Februari bahwa selama 2021 ada kenaikan skor, gitu, meskipun Indonesia masih negara demokrasi yang cacat, gitu sebenarnya. Namun ada perbaikan skor, gitu. Skor kita itu tinggi pada bagian apa saja sih? Pertama adalah electoral process 7,92. Lalu kemudian functioning of government 7,86. Political participation 7,22. Ini yang tinggi, gitu. Nah, sedangkan political culture itu buruk, civil liberties kita juga skornya buruk, gitu. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita punya skor yang baik 7,92 di electoral process, bagaimana kalau kemudian pemilu ditunda atau presiden bisa 3 periode? Saya khawatir skor ini akan menjadi jeblok, gitu, akan jadi jelek, gitu. Nah, lalu kemudian hal lainnya adalah skor yang tinggi itu sebenarnya ada pada political participation. Nah, itulah mengapa di buku, nah ini cocok dengan buku kita, ya. Kita bicara juga tentang resiliensi masyarakat sipil. Jadi salah satu penyumbang bagi kondisi demokrasi Indonesia yang baik itu adalah justru partisipasi masyarakat sipil. Kawan-kawan jurnalis, ya, kawan-kawan CSO, gitu, yang tidak henti-hentinya menyuarakan kritik pada kebijakan-kebijakan yang bermasalah, seperti misalnya wacana penundaan pemilu ini. Kalau misalnya tidak ada kritik yang luas, belum tentu kita kita bisa mengatakan bahwa pasti akan terjadi, gitu. Nah, hal lainnya pada aspek political culture, skor kita buruk, gitu. Jadi Prof. Jimmy tadi sudah bicara panjang lebar tentang politik dinasti, ya, pada intinya kan itu. Nah, itu memang terjadi juga pada kita hari ini, politik dinasti itu, dan ini menjadi salah satu problem besar kita sesungguhnya. Nah, masalahnya justru politik dinasti itu munculnya dari elit. Nah, wacana presiden 3 periode atau penundaan pemilu itu sebenarnya menurut saya masih ada akarnya pada perihal itu, pada monarki, ya. Jadi kekuasaan yang tak terbatas, gitu. Nah, 2 periode ini penting menurut saya untuk dijaga, karena kalau kita melihat di Indonesia sendiri, Soekarno misalnya, Soeharto, begitu sudah lebih dari 2 periode, hasilnya adalah jadi otoritarian, kan begitu. Kalau kita lihat, ya, Soekarno 22 tahun, Soeharto 32 tahun. Nah, hal lainnya, skor kita yang buruk adalah civil liberties. Jadi kebebasan sipil, represi terhadap kebebasan sipil pada demo-demo, pada jurnalis yang melakukan liputan, kekerasan terhadap jurnalis itu banyak terjadi sebenarnya, yang juga menyumbang skor buruk. Nah, meskipun skor kita ada peningkatan sedikit tahun ini, kita sebenarnya masih di bawah Malaysia, masih di bawah Timor Leste, dan kita masih demokrasi yang cacat disebut oleh EU. Jadi kalau misalnya kita masih baru mau bangkit dan trennya belum positif, dan kemudian terjadi penundaan pemilu ini, menurut saya akan jadi semakin buruk skornya ke depan. Saya ingin memberikan beberapa kesimpulan saja, bahwa secara umum
pendapat kalangan ilmuwan menyebutkan bahwa termasuk juga kajian LPDGS bahwa di Indonesia tren kemunduran demokrasi ini masih sedang berlangsung sebenarnya secara umum ya selama 5 tahun terakhir. Ada berbagai indikator, salah satunya adalah pengingkaran terhadap aturan main demokratis. Nah, wacana penundaan pemilu ini atau presiden 3 periode akan bisa menjadi penyumbang bagi penolakan aturan main demokratis itu yang justru akan memperburuk situasi demokrasi di Indonesia.